Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah memberikan kami kesempatan untuk menjadi salah satu finalis dan memaparkan paper kami. Sebelum kami memaparkan paper kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk anggota kelompok kami yang pertama ada Tiffany Ophelia Dwi Lestari, kemudian ada Erika Nurdianti, dan ada saya sendiri Arma Yoga Putra. Next. Baik, di sini kami akan memaparkan paper kami yang berjudul CLEO, Classroom Health Optimizer VAR UVC System, sistem optimasi keamanan kesehatan ruang kelas menggunakan metode disinfeksi VAR UVC pada proses pembelajaran luring di era normal baru. Tahun ini terjadi perubahan pola hidup hampir di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan oleh munculnya virus jenis baru yang menyerang manusia, yaitu Coronavirus Disease 2019 atau biasa kita sebut dengan COVID-19. COVID-19 adalah pandemi global yang menginfeksi lebih dari 48 juta jiwa di seluruh Indonesia. COVID-19 merupakan virus yang dapat menular dari hewan ke manusia maupun dari manusia ke manusia melalui percikan cairan tubuh atau droplet. Indonesia tentunya tak luput dari serangan virus tersebut. Dari hari ke hari, pasien yang terinfeksi positif COVID-19 makin mengalami kenaikan. Pemerintah harus mengambil sikap yang tegas dalam mengatasi pandemi tersebut. Salah satu kebijakan yang diambil adalah penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, kemudian apa saja sih yang dibatasi dalam PSBB tersebut? Beberapa di antaranya adalah pembatasan rumah ibadah, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, pembatasan tempat usaha, dan pembatasan aspek pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengambil kebijakan untuk melaksanaan pembelajaran jarak jauh. Next. Nah, tujuan dari PJJ tersebut adalah untuk meminimalisir kerumunan dan adanya kontak fisik dengan warga sekolah yang satu dengan yang lainnya, karena dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru di klaster pendidikan. Namun sayangnya PJJ masih mengalami cukup banyak kendala. Beberapa di antaranya adalah sarana prasarana yang kurang menunjang, akses internet yang masih kurang menunjang juga, finansial dari keluarga yang juga terkendala karena pandemi tersebut. Kemudian banyak siswa yang mengalami kebingungan dan juga sudah merasa bosan dengan pelaksanaan PJJ itu sendiri. Namun Mendikbud mengambil kebijakan bahwa daerah yang terdapat di zona kuning dan zona hijau boleh melaksanakan pendidikan atau pembelajaran tatap muka dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ada. Guna menunjang penerapan new normal, khususnya di dunia industri maaf ya Allah. Dikerap aja ya nanti ya. Guna menunjang penerapan new normal, khususnya di dunia pendidikan, penulis mengangkat sebuah gagasan terkait metode disinfeksi COVID-19 pada ruang kelas. Saat ini sebagian besar lingkungan itu dibersihkan dengan cara disemprot oleh disinfektan cair secara rutin untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Selain itu, beberapa gedung juga sudah dilengkapi dengan bilik disinfeksi, yang mana ini dipercaya dapat mencegah penularan virus COVID-19. Next. Sekilas cara ini memang nampak efektif, namun nyatanya penggunaan bilik disinfeksi ini tidak direkomendasikan oleh WHO. Hal ini disebabkan karena beberapa kandungan dalam larutan disinfeksi ini, seperti alkohol dan klorin, itu dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia. Next. Cara yang mudah untuk meminimalisir penularan virus di udara adalah dengan cara menonaktifkannya dalam waktu singkat setelah diproduksi. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Manuela menemukan bahwa terdapat tipe sinar ultraviolet yang lebih aman, yaitu sinar VAR UVC. Sinar ini secara efisien dapat membunuh patogen seperti virus dan bakteri itu tanpa membahayakan jaringan tubuh makhluk hidup yang terpapar, khususnya pada mamalia. Next. Teknologi VAR UVC ini dapat diterapkan pada interior ruangan yang berpotensi menjadi tempat penyebaran virus seperti ruang kelas. Untuk meningkatkan keefektifannya, di sini kita memasang 3 alat utama, yaitu UVC lamp,
ceiling fan, dan exhaust fan. UVC lamp ini dapat dipasang pada pojok-pojok ruangan yang biasanya itu menjadi tempat berkumpulnya debu, virus, dan bakteri. Selain itu juga dibutuhkan ceiling fan untuk mengangkat partikel-partikel asing dari benda-benda yang ada pada ruangan tersebut. Selanjutnya juga diperlukan exhaust fan untuk menarik udara mendekati UVC lamp sehingga debu, virus, bakteri dapat terpapar sinar UVC lamp ini dengan cepat. Next. Selanjutnya di sini ada alur kerja sistem. Sistem dimulai dengan mengosongkan ruangan. Jadi walaupun UVC VAR ini sudah dikatakan cukup aman, tapi memang ada sedikit beberapa kontroversi perdebatan yang menanyakan keamanan dari sinar ini. Oleh sebab itu kami tetap menggunakannya pada ruangan kosong. Jika ruangan sudah kosong, maka UVC lamp ini dapat dinyalakan bersamaan dengan ceiling fan selama 10 menit. Hal ini dilakukan agar virus dan debu yang menempel pada benda bisa terlepas dan langsung terkena UVC lamp ini. Selanjutnya yaitu mematikan ceiling fan agar virus ini tidak lagi berterbangan, tapi menyalakan exhaust fan agar virus ini dapat terangkat. Exhaust fan ini sifatnya kan menarik benda seperti itu. Jadi ini dapat lebih cepat mendekatkan virus ke UVC lamp tersebut. Lalu setelah semuanya selesai, maka matikan semua alat dekontaminasi. Dan proses selesai. Yaitu selanjutnya ada pihak-pihak terkait, yaitu yang pertama yaitu pengelola proyek. Pemasangan sistem ini dapat dikatakan sebagai proyek yang dimana harus memiliki pengelolanya, agar proyeknya cepat selesai dan dengan hasil yang diharapkan. Yang kedua yaitu ada pemerintah, dengan adanya peran pemerintah yaitu untuk membuat peraturan dan SOP resmi serta pemerataan informasi ke seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga yaitu ada birokrat satuan pendidikan. Untuk pemasangan sistem pada satuan pendidikan memerlukan izin dan bantuan dari birokrat agar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kondisi kelas yang dituju. Yang keempat yaitu arsitek. Arsitek merupakan kunci keefektifan dari sistem ini karena jumlah dan penempatan alat harus sesuai dengan bentuk maupun kondisi ruangan yang ada. Yang terakhir yaitu ahli di bidang sinar sebagai penjaga efek samping dari sinar UFC karena kondisi tempat yang tidak sesuai dapat meningkatkan ketidakamanan dari teknologi tersebut. Seperti misalnya ruangan tersebut berangin, kemudian jendelanya lebih lebar, kemudian atau di pojok ruangan terdapat kebocoran, mungkin dengan adanya hal tersebut bisa diulang kembali, diatur kembali. Yaitu yang selanjutnya pengadaan sistem. Yang pertama yaitu diskusi dengan pihak-pihak terkait yang ahli di bidangnya. Yang kedua yaitu melakukan perencanaan manajemen dan keuangan. Yang ketiga membagi tugas menjadi beberapa bagian utama seperti produksi, distribusi, pemasangan, dan pengelolaan alat. Yang keempat yaitu melakukan diskusi dengan birokrat satuan pendidikan terkait. Yang kelima melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon pengguna. Yang keenam yaitu menjalankan proyek pengadaan sistem pada satuan pendidikan terkait. Yang ketujuh yaitu melakukan perawatan dan pemeliharaan sistem secara berkala. Mungkin. Yaitu selanjutnya ada kesimpulan, yaitu Cleo Classroom Health Optimizer adalah suatu sistem disinfeksi dengan menggunakan sinar UVC yang aman. Cleo terdiri dari 3 alat utama, yaitu UVC lamp, ceiling fan, dan exhaust fan. Sistem ini sangat bermanfaat di masa sekarang dan masa yang akan datang. Mengingat virus corona diperkirakan tidak dengan mudah menghilang dari bumi, maka manusialah yang harus lebih kuat dan pintar mencari cara untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Hal ini tidak hanya menyangkut masalah kesehatan, namun juga terkait sektor pendidikan yang harus terus berjalan. Memang pada awalnya akan membutuhkan biaya yang cukup besar, namun hal ini sebanding dengan dampak positif yang akan diperoleh. Melakukan pengadaan teknologi yang mahal memang sulit, namun menghadapi pandemi semacam ini juga sulit. Maka mari kita pilih kesulitan mana yang akan membawa kita ke arah dunia yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.